Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Kali ini saya akan memberikan kalian tips and trick bagaimana membuat bolu gulung agar permukaan atasnya tidak menempel di kertas roti atau pada saat menggulung dan tidak retak. Jadi ini saya kasih penjelasan yang garis besarnya saja ya, yang sering ditanyakan pada orang-orang yang pengen tahu. Jadi misalnya pertama itu biasa kocokan adonan telurnya di awal, biasanya tidak mengembang sempurna. Jadi ada juga overmixing. Biasanya kalau overmixing itu terlalu kaku, jadi nanti pada saat dipanggang dia mengembang tinggi. Nanti kalau sudah matang keluar dari oven dia mengempis. Jadi nanti dia susah ini ya, gulungnya dia rada susah. Sama ntar biasa pinggirannya sering retak. Yang kedua itu nanti biasa kalau misalnya kalian itu dia rada bantet, jadi permukaannya keras, atasnya lembut. Jadi pada saat nanti kalian gulung, dia akan crack pinggirannya atau tengahnya. Jadi kalau misalnya kocokan ini biasa sih kadang-kadang jarang ya, kalau misalnya udah biasa buat kue gagal. Jadi kalau misalnya kalian mau buat kue, tolong nanti kalau misalnya pakai hand mixer diusahakan bowl stainlessnya yang sesuai ukuran kue. Saya udah jelaskan ada di video YouTube saya. Jadi kalau misalnya kalian menonton bisa tentang pengenalan hand mixer serta pengocokannya. Saya udah jelaskan di sana panjang lebar dan lengkap. Yang kedua adalah tentang pengovenan. Jadi pengovenan ini ada dua. Ada yang overcook atau gosong, ada yang tidak terlalu matang atau tidak matang atasnya. Jadi ini karena banyak banget. Kalau misalnya gosong itu biasa masalah di oven. Jadi kalau misalnya kalian biasa kocokannya udah bagus, udah sempurna, tapi pengovenannya kurang, pasti crack juga. Dan kalau misalnya kalian crack gitu, biasa kalau misalnya crack biasa itu dari ovennya. Jadi kalau misalnya kalian oven, misalnya nanti di resep dia ada 25 menit 25 menit ya, ternyata dia matangnya 10, 15 menit atau 20 menit lebih cepat. Kalian bisa kecilkan apinya. Jadi harus pas 25 menit, maksimal itu 5 menit lebihnya. Jadi kalau misalnya kalian crack, kalau misalnya atasnya terlalu coklat, kecilkan saja apinya. 15 menit ternyata udah matang, kalian bisa kecilkan apinya. 20 menit udah matang, kalian juga kecilkan apinya. Pokoknya harus pas 25 menit atau 30 menit. Nanti sesuai resep aja, maksimal lebih dari resep itu hanya 5 menit. Jadi misalnya gosong itu karena apinya terlalu besar. Yang ketiga yang sering banget ini, kalau yang sering ketiga ini yang tidak terlalu matang atasnya itu yang biasa nempel di sini. Ini saya pakai kertas nasi uduk. Ini saya, kalau misalnya yang khusus sudah tahu ya, saya sering pakai ini. Kenapa? Karena di kertas kertas nasi uduk ini ada lapisan plastiknya. Jadi tidak mudah nempel. Ini banyak kok di pasar, kalian bisa dapat juga. Jadi kalau misalnya ini bisa dipakai berkali-kali, nanti kalau misalnya kotor tinggal dilap pakai tisu, aman. Jadi kalau misalnya ini yang ketiga ini, masalah yang ketiga ini yang biasa kalian hadapi adalah permukaan atas kuenya tidak terlalu matang atau pucat. Jadi kalau misalnya pucat itu biasa banyak salahnya, itu kalian tidak memanaskan oven terlalu panas. Jadi misalnya kalau saya itu 15 menit sebelum kerja, ingat ya, sebelum kerja itu 15 menit, jadi mecahin telur, terus mixer, itu udah panasin dulu. Jadi kalau misalnya saya udah ready kuenya di loyang, adonan kuenya di loyang, saya udah panggang. Jadi kalau misalnya kalian panggang manasinnya itu hanya 5 menit, 10 menit, itu kurang matang. Apalagi kalau misalnya oven listrik ya, sama oven gas kayak gini itu kurang matang. Nanti dia mengembangnya kurang. Kalau misalnya kalian kembangnya kurang, kalian 20 menit udah matang, kalian ambil pasti akan nempel di sini. Jadi perlu banget untuk kalian itu memanaskan oven 15 menit sebelum lah. Jadi kalian harus panasin oven. Jangan sampai lupa 15 menit sebelum kerja ya, kalian panaskan dulu ovennya. Jadi kalau misalnya contohnya ovennya itu tidak terlalu panas, kalau 25 menit pada saat di oven dia masih kuning pucat, kalian tambahkan lagi aja waktunya. Ya, jadi kalau misalnya kalian
kalian lihat nih, oh ini ternyata, oh iya, kalau misalnya kalian belum matang atau tidak, pada saat nanti sudah di oven 25 menit masih kuning pucat, kalian tes aja pakai tangan. Karena kalau kita pakai tes pakai tusuk lidi, biasanya dia matang, tapi dia permukaan atasnya dia kurang matang karena atasnya itu pucat. Jadi kalau saya biasanya saya tes tangan, jadi pakai tes tangan, kalian tekan, kalau dia membal berarti matang permukaan atasnya. Tapi jika ada nanti fingerprint atau tanda tangan kalian ini, jarinya gitu, kita pegang seperti ini, itu berarti belum matang. Harus di tengah ya, jangan di pinggir. Kalau di pinggir udah pasti matang. Biasa yang tengah itu yang sering sobek atau sering nempel di kertas roti. Jadi nanti caranya seperti itu. Jadi saya tekan, kalau misalnya dia membal atau balik lagi tidak ada tanda tangan jari kalian, itu berarti dia udah matang. Jadi kalau misalnya dia matangnya kalian lihat, oh ternyata ini rada pucat atasnya, kalian bisa besarkan lagi apinya sampai dia coklat. Jadi kalau misalnya kurang coklat, kalian mendingan tambah lagi suhunya. Biar biasa 5 menit lah, kalian tambah 5 derajat atau 10 derajat. Biar nanti permukaannya dia rada hitam. Jangan terlalu pucat. Karena kalau misalnya terlalu pucat, pasti dia akan nempel di sini. Dan kalau misalnya kalian sering udah bagus, bisa rata-rata kalau yang baru mereka takut ngegulungnya. Jadi kalau misalnya gulungnya kurang bagus, jadi dia juga crack juga. Jadi kalau misalnya gulung harus pasti ya. Itu nanti ada alatnya namanya scraper. Itu juga aku jual harganya 40.000. Jadi kalau misalnya kalian mau beli juga bisa. Kalau misalnya mau pakai penggaris juga bisa. Biasa untuk papan yang tulis-tulis juga bisa, nggak apa-apa. Dan banyak yang nanya juga saya, Chef, kalau misalnya bulu-gulung yang bagus itu digulung pada saat panas-panas atau dingin-dingin? Jawaban saya adalah kalau misalnya bulu-gulung misalnya yang bagus dibesokin aja, itu pasti bisa digulung tidak crack. Jadi kan biasa kalau misalnya saya kan kalau udah matang ditutupin gitu kan pakai loyang, itu saya biasa malam buat, besok paginya baru saya gulung, itu tidak crack. Kalau yang bagus dingin pun tidak crack. Ada juga kalau misalnya yang peserta murid yang khusus saya itu biasa kan dia simpan tuh di dalam kayak freezer gitu. Itu juga kalau misalnya digulung itu tidak akan crack. Kalau misalnya bulu-gulung yang bagus dingin pun tidak akan pecah adonannya ya, adonan bagusnya tidak akan pecah. Jadi kalau misalnya kalian panas-panas juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku biasa buat malam, pagi aku gulung, itu tidak akan pecah. Yang bagus tidak akan pecah. Jadi kalau misalnya kalian mau gulung, mau balik juga, ingat kertasnya mending pakai yang ini. Ini kertas ajaib sekali, tidak nempel. Jadi kalau misalnya udah matang, ini akan meminimalkan si kuenya nempel. Nanti kalau misalnya kalian pakai oven listrik, itu udah ada di YouTube aku sebelumnya juga ada oven listrik, oven gas tangkring, oven tangkring atau oven gas itu udah ada. Jadi kalian nanti bisa tonton bagaimana cara memanggangnya. Karena kalau bolu-gulung ini itu biasa pengaruh besarnya adalah di oven. Banyak yang crack, banyak yang nempel juga, banyak gulungnya juga yang tidak bulat sempurna karena mereka takut-takut untuk menekannya. Dan biasa kalau misalnya udah digulung seperti ini, biasa kalau udah digulung seperti ini, saya taruh di ini pakai karet, tunggu 15-20 menit baru dibuka, nanti akan sempurna. Kalau misalnya kalian nanti mau kirim keluar kota, ada juga di YouTube aku udah bikin. Jadi kalau misalnya kalian mau kirim keluar kota tanpa ada filling atau cuman selai doang, itu aman. Biasa aku pakai JNE Yes atau yang besokannya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau kirim kan jadi lumayan kan bisa memperluas jaringan jualan kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lagi, nanti tinggal tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti aku balas dan kalian akan tahu nanti tutorial atau ilmu yang lainnya di dunia perbakingan. Oke lah, sampai di sini dulu tentang bolu-gulung. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lagi,
Nanti akan aku buatkan lagi, tinggal tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.